Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zazabela Umi Rahma dengan NIM 34. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Materi 1. Seluk-beluk menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau melalui bahasa lisan. Tahapan menyimak ada 8. 1. Menyimak berkala. 2. Menyimak setengah. 3. Menyimak serapan. 4. Menyimak sesekali. 5. Menyimak asosiatif. 6. Menyimak sesekali. 7. Menyimak seksama. Dan 8. Menyimak aktif. Ragam menyimak terdiri dari menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif meliputi menyimak sekunder, sosial, estetika, dan pasif. Adapun ragam menyimak intensif meliputi menyimak konsentratif, kritis, eksploratif, interrogatif, dan selektif. Adapun tujuan menyimak yaitu untuk belajar, menikmati, mengevaluasi, apresiasi, mengomunikasikan ide, membedakan bunyi, memecahkan masalah, dan meyakinkan pendapat. Di antara proses yang dilakukan dalam menyimak adalah mendengarkan, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan menanggapi. Materi 2. Suasana menyimak, kendala, dan perilaku menyimak. Suasana menyimak adalah suasana suportif atau suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menunjang, yang justru menimbulkan dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemberian, orientasi masalah, spontanitas, empati, ekualitas, atau kesamaan, dan profesionalisme. Adapun jenis dari suasana menyimak defensif atau suasana menyimak bertahan, memiliki maksud bahwa suasana menyimak ini dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan dengan mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan teriserat. Di antara sifat pesan yang ada pada suasana menyimak defensif berupa evaluatif, orientasi permasalahan, spontanitas, netral, superior, pasif, dan tentu di dalam menyimak terdapat kendala seperti keegosentrisan, keengganan ikut terlibat, ketakutan bertukar pikiran dengan orang lain, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan prematur, dan kebingungan semantik. Selain itu, terdapat 2 perilaku dalam menyimak. Perilaku menyimak faktual dan empatik. Perilaku menyimak faktual merupakan kegiatan untuk menangkap serta memahami fakta, konsep, serta informasi. Sedangkan perilaku empatik merupakan kegiatan menyimak aktif untuk memahami sikap dan psikologis. Materi 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Di antara faktor yang mempengaruhi dalam menyimak yaitu fisik, psikologi, pengalaman, sikap, motivasi, kelamin, lingkungan, dan masyarakat. Materi 4. Aneka situasi pelibat menyimak. Menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Keterampilan dalam kehidupan sangat penting karena adanya modernisasi di tengah zaman yang semakin maju ini. Adapun dalam kurikulum, menyimak tak kalah penting. Siswa membutuhkan kegiatan menyimak untuk menambah pemahaman materi dan memecahkan masalah. Menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Kegiatan menyimak untuk membaca petunjuk, keterangan, atau pengumuman sangatlah penting juga karena dengan dapat memahami apa yang disimak, maka tidak akan terjadi kekeliruan. Menyimak percakapan dan diskusi. Kegiatan menyimak dalam suasana percakapan dan diskusi menjadikan seseorang disiplin, bertanggung jawab atas kewajibannya, dan paham atas situasi serta kondisi, kapan saatnya untuk berbicara, dan kapan saatnya untuk menyimak laporan. Kegiatan menyimak dalam suasana penyampaian laporan haruslah diperhatikan karena dalam setiap laporan
pastilah mengandung informasi di mana informasi bisa menjadi penambah informasi yang sudah diketahui menyimak. Selain itu, informasi yang dilaporkan haruslah divaluasi. Suasana menyimak terakhir yaitu menyimak radio, televisi, rekaman, dan telepon. Kegiatan menyimak dapat dilakukan dalam suasana apapun, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi, sehingga kegiatan menyimak tidak hanya dilakukan dengan saling bertatap muka saja. Materi 5. Cara meningkatkan daya simak. Cara meningkatkan daya simak dapat dilakukan dengan cara menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, dan menyimak interrogatif. Materi 6. Memilih bahan menyimak yang menarik. Adapun bahan simakan yang menarik adalah yang mengandung tema terarah dan menarik, tema yang terkini, tema yang sugestif dan evaluatif, tema yang menambah pengetahuan dan pengalaman, pembicara yang menghibur, memotivasi, interaktif, dan materinya sederhana dan mudah dipahami. Materi 7. Seluk-beluk berbicara. Pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, dan benar. Adapun tujuan dari berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakini, dan menggerakkan. Selain itu, dalam berbicara terdapat beberapa aspek, di antaranya pengetahuan, kesiapan mental, percaya diri, bahasa tubuh, dan pengelolaan suara. Terdapat tahapan-tahapan berbicara yang terbagi menjadi 3. Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan meliputi penyusunan topik, penyusunan kerangka, dan berlatih, sedangkan pelaksanaan terdiri dari pembukaan, pembahasan materi, dan penutupan. Adapun evaluasi merupakan penilaian kegiatan. Hubungan berbicara dan menyimak. Menyimak dan berbicara memiliki hubungan yang sangat erat. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, serta merupakan komunikasi tatap muka. Hubungan berbicara dan membaca. Dengan adanya hubungan antara berbicara dan membaca menjadikan seseorang dapat berpikir kritis dan bernalar. Materi 9. Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum salah satunya pada lingkup resmi. Dalam berbicara pada lingkup resmi, biasanya berlangsung secara terstruktur dan terencana, misalnya ceramah. Selain berbicara di lingkup resmi, ada berbicara di lingkup tidak resmi. Dalam berbicara di lingkup tidak resmi, biasanya lebih santai dan bahasa yang digunakan tidak harus baku. Misalnya, saat tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Materi 10. Faktor memengaruhi pembicara. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi pembicara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pokok pembicaraan dan tujuan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari bahasa, saran, dan interaksi. Materi 11. Langkah-langkah dalam berbicara. Terdapat 3 langkah. Pertama, pemilihan tema. Dengan memilih tema akan menjadikan pembicaraan terbatas pada satu topik. Yang kedua, mencari materi, mencari bahan materi sebagai acuan dalam berbicara. Dan ketiga, membuat draft. Dengan adanya draft, menjadikan pembicaraan tersusun. Materi 12. Keterampilan berbicara retorika dan aksentuasi. Keterampilan berbicara retorika. Keterampilan tersebut merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian pesan yang efektif baik melalui tulisan ataupun lisan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Keterampilan berbicara aksentuasi. Keterampilan ini merupakan kegiatan pemberian penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting pada saat berbicara. Materi 13.
Seluk-beluk membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Adapun keterampilan membaca merupakan keterampilan yang secara mekanik dan teknis bertujuan untuk memberikan instruksi kepada siswa mengenai bagaimana cara mengubah tulisan kata dan kalimat menjadi bunyi-bunyi bahasa. Membaca memiliki 3 tujuan, yaitu memperoleh informasi, mencakup isi bacaan, dan memahami makna bacaan. Selain itu, di dalam membaca terdapat beberapa aspek, di antaranya keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Sebagai guru haruslah mampu untuk mengembangkan keterampilan membaca dengan cara memperkaya kosakata siswa, membantu memberikan pemahaman kata, memberikan penjelasan, memastikan pemahaman siswa, dan melatih siswa membaca. Materi 15. Membaca dalam hati. Pengertian dari membaca dalam hati adalah sebuah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Terdapat 2 jenis membaca dalam hati, yaitu membaca ekstensif yang merupakan membaca dengan jangkauan objek baca banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan yang kedua membaca intensif, yaitu membaca bahan yang ada untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Dari 2 jenis tersebut, terdapat tujuan masing-masing. Tujuan dari membaca ekstensif secara umum adalah dapat memahami garis besar dari isi buku, sedangkan tujuan umum dari membaca intensif adalah dapat memahami isi bacaan secara rinci dan detail. Adapun manfaat dari membaca ekstensif yang dapat dipahami yaitu dapat membaca dan memahami isi buku dalam waktu singkat, sehingga tidak membuat jenuh untuk membaca, sedangkan membaca intensif memiliki tujuan yang dapat dipahami yaitu dapat memahami isi bacaan secara rinci dan ingatan yang kuat. Materi 16. Membaca telah isi. Pengertian dari membaca telah isi adalah membaca yang menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan bacaan. Materi 17. Seluk-beluk menulis. Pengertian dari menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Terdapat 4 tujuan menulis, yaitu memberitahukan, meyakinkan, menghibur, dan mengekspresikan perasaan. Dalam tulisan terdapat beberapa ragam yang berdasarkan isi dan sifatnya. Ragam tulisan tersebut yaitu narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Materi 18. Tulisan bernada akrab. Pengertian dari tulisan bernada akrab adalah sebuah tulisan yang mengandung sebuah pengalaman nyata yang dirasakan penulis. Tulisan akrab dapat berbentuk tulisan pribadi. Terdapat 2 ciri-ciri dalam tulisan bernada akrab. Pertama, kewajaran, di mana pokok pembicaraan yang ada pada tulisan pribadi yang pasti harus selalu berfokus kepada pikiran dan perasaan penulis. Lalu ciri kedua, keterus-terangan. Ciri ini menuntut untuk dapat bersungguh-sungguh dan berani berkarya. Ada beberapa bentuk tulisan akrab, di antaranya buku diari, esai pribadi, cerita, dan lelucon yang bersifat autobiografis. Materi 19. Tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan memiliki nada yang bersifat informatif dan memberi penerangan pada orang lain. Dari nada informasi ini, biasanya menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Terdapat 2 ragam tulisan bernada penerangan. Pertama, ragam faktual, di mana pemberian faktual beranggapan bahwa substansi material atau hakikat kebendaan ada dalam keberadaan yang bebas. Dan ragam kedua, pemberian pribadi berupa membagikan pengalaman pribadi kepada pembaca agar dapat dinikmati. Materi 20. Tulisan bernada penjelas.
Makna dari tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan informatif yang bernada penerangan. Tujuan dari tulisan bernada penjelasan ini adalah memberi penjelasan atau pemahaman kepada pembaca. Adapun langkah-langkah dari pengembangan tulisan penjelas adalah mencari judul, membatasi judul, merumuskan pernyataan tesis, dan mengembangkan suatu bagan atau skema organisasi. Materi 21. Tulisan bernada mendebat. Tulisan dalam perdebatan menggunakan tulisan persuasif, di mana tulisan persuasif adalah tulisan yang dapat menarik perhatian pembaca, dapat menggugah minatnya, dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan sesuatu yang sangat penting. Adapun ciri dari tulisan bernada mendebat adalah tulisan persuasif harus jelas dan teratur, penulisan persuasif harus hidup dan antusias, ada alasan bagus untuk menulis secara persuasif, dan tulisan persuasif harus dramatis. Materi 22. Tulisan bernada mengkritik. Yang dimaksud dengan kritik di sini adalah melakukan pertimbangan evaluatif atau keputusan yang diambil secara matang, menyeluruh, dan bijaksana. Terdapat dua ciri-ciri. Pertama, dibentuk oleh pertentangan makna antara makna gramatikal dan makna kontekstual. Lalu, yang kedua dibentuk dengan intonasi memerintah dan bertanya, dilatih dengan sengaja menggunakan tingkat bicara yang salah.